Halo, halo, kembali lagi kita ketemu dengan Bung Rocky Gerung. Jadi tadi sepanjang siang nih ya, Anda itu hadir dalam sidang perdata. Jadi di mana Pengadilan Negeri Cibinong ya, Bung Rocky. Dan ini ada kaitannya dengan ucapan Anda bajingan pengecut dan tolol itu ya. Ya, bajingan tolol Iya dan itu ya, ya. ya seminggu ini saya udah hadiri dua pengadilan, satu di Hmm. Jakarta Pusat, yang sekarang di Cibinong. Gugatannya sama, yang protes soal ucapan saya yang dianggap menghina presiden tuh. Dan tadi ada forum mediasi dan sepakat untuk diselesaikan di meja sidang pikiran, kira-kira begitu. Ah, menarik Jadi dong. ya, karena itu hakim hakim mediatornya merasa wah ini terobosan ya. Hmm. Saya katakan bahwa iya memang sebaiknya perselisihan pikiran itu tidak perlu diputuskan oleh hakim mana yang benar mana yang salah. Ya Hmm. cukup aja kan kita debatkan dan Hmm. pihak penggugat itu forum pembela mafia peradilan atau apa ya namanya semacam itu Hmm. menerima tuh. Jadi akan diadakan debat terbuka di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Hmm. sekolah ya STIH itu yang ketuanya Ibu Bivitri Oh. Susanti dan lagi diupayakan Fakultas Hukum Universitas Borobudur tuh. Karena mesti ada forum akademis untuk membahas ini. Jadi ini satu perkembangan yang baik dan saya apresiasi karena pihak penggugat juga menganggap ya lebih baik begitu tuh daripada diputuskan berjam-jam di persidangan. Jadi Ya, itu ya. berita berita kerennya kira-kira, dan supaya itu juga jadi semacam presiden. Hakim tadi menganggap ini bisa jadi presiden. Kalau ada Hmm. perselisihan politik ya udah didebatin aja toh. Hmm. Ngapain juga masih masuk ke pengadilan tuh. Itu pikiran yang bagus dari pengadilan negeri Binong. Ya, kalau kalau menyelesaikannya begitu, silakan aja semua orang banyak gugat-gugat ke Anda ya. Jadi kita bikin sebanyak mungkin forumnya. Ya mestinya di dalam persoalan semacam ini kita udah bahas berkali-kali di FNN bahwa bahkan FNN yang harusnya jadi tempat menuai hasil demokrasi seringkali justru diancam pidana oleh oleh Ya, kekuasaan kan. Jadi ya, ya. sebetulnya kalau forum semacam FNN dibebaskan dengan pertanggungjawaban argumentatif dan prinsip kebebasan jurnalistik itu nggak ada soal tuh, maka Ya, ya. pengadilan nggak perlu diperbanyak dengan uh, tuduh menuduh dan lapor-lapor kasus. Ya, setuju, sepakat itu. Bagus, good ya. Oke, itu saya kira tetap saja di dalam situasi semacam itu muncul akal-akal sehat ya, Bung Rocky. Jadi saya kira ini beda ini berarti anunya ya kelas atau kelompok penggugat yang Anda yang melakukan pada Anda ini berbeda ini. Jadi karena mereka justru mengedepankan akal sehat Ya, begitu. ya saya juga merasa senang karena yang menggugat mengerti bahwa ya buat apa kalau bisa didamaikan dengan pertengkaran pikiran ya boleh aja tuh lebih bagus gitu ya. Dan juga hakim mediatornya itu ternyata dia dosen juga di jurusan hukum S3 di Universitas Borobudur. Kan itu dia merasa ini bisa bisa jadi pertama kali di dalam sejarah sejarah gugat menggugat bahwa penyelesaiannya justru di ruang kelas, di ruang universitas, Yes. supaya ada debat terbuka, publik bisa ikut, dan sekaligus ini pendidikan politik buat publik. Jadi Ya. saya terima kasih itu karena penggugat maupun pimpinan dari Pengadilan Negeri Cibinong itu memakai perspektif akademis untuk menyelesaikan Yes. perselisihan dalam cara kita mengkritik kekuasaan. Ya. Kapan nih Bung Rocky? Pasti banyak yang nggak sabar ini. Tadi tentatifnya tanggal 17 Oktober. Oktober ini. Oh, nggak lama lagi ya. Apa, hanya Ya, hitung dua ya minggu dari sekarang dua ya, minggu sekarang. tanggal Menarik 4. ya. Jangan Ya. lupa catat tanggal tanggal dan tanggal dan tempatnya ya di Universitas Borobudur ya di Jakarta. Oke, Yes. bagus. Oke, kita sekarang balik lagi. Kemarin kan kita bahas ya, Bung Rocky, bahwa ternyata Rempang itu belum punya AMDAL, kemudian juga apa dan juga belum mengantongi sertifikat hak pengelolaan lahan, tapi nekat tetap menggusur warga kan gitu ya. Dan yang menarik kemarin ternyata tanggal 30 kemarin itu mereka baru mengundang warga untuk konsultasi AMDAL. Nah, kan gile banget tanggal 8 tanggal 28 mereka diusir dan harus kosong gitu. Sekarang rupanya baru tanggal 30 mereka konsultasi AMDAL dengan warga dan warga nggak mau datang, menolak itu. Tetapi yang menarik hari ini ketika bicara di DPR itu Bahlil menyatakan bahwa oh dia sudah bertemu lagi dengan para warga di sana, tokoh-tokoh warga di sana dan mereka sepakat bahwa memang harus investasi harus didukung karena mereka percaya bahwa sampai 5 kali kiamat. Nah, istilahnya begitu Bung Rocky. Sampai 5 kali kiamat kalau tidak ada investasi ya nggak akan jalan Rempang itu.
Saya kira kalau kasus ini ada di negara demokrasi beradab, itu pemerintah udah kena penalti Yes. minimal dari ombudsman atau dari tata usaha negara. Jadi udah ada kerugian material yaitu kekerasan pada warga Rempang dan kerugian imaterial Mhm. karena mereka dituduh sebagai penghuni gelap kan, padahal belum ada AMDAL. Jadi Mhm. sebetulnya pemerintah harus malu dong, minta maaf itu minimal tuh atau Mhm. ganti rugi itu. Karena Mhm. sakit hati mereka teman-teman di Rempang itu ditunjukkan sebetulnya secara terang-terangan dalam bentuk demonstrasi itu. Dan Mhm. mereka yang benar karena mereka mempertahankan sesuatu yang memang hak primer mereka itu. Lain kalau misalnya udah ada AMDAL terus mereka digusur, oke, bertentangan dengan perjanjian AMDAL atau prinsip pertama bahwa setiap investasi yang berhubungan dengan lingkungan bukan AMDAL. Nah kalau pemerintah nggak ada AMDAL itu artinya yang kemarin terjadi apa? Itu kan namanya semacam itu apa itu kebajinganan sebetulnya Mhm. tanpa dasar melakukan kekerasan pada penduduk tuh dan memakai aparat kepolisian dan tentara tuh. Jadi presiden dalam hal ini atau wakilnya atau bahlil paling nggak dia mesti minta maaf Ya, bahwa dia melakukan sesuatu yang melampaui kemenangan dia tuh itu udah salah. Baru sekarang kita tahu nggak ada AMDAL, jadi dasar Anda menggusur apa kalau gitu? Kan itu ya, dasarnya kan. ya, Jadi ya. Rempang itu sekarang boleh bikin tuntutan perdata. Kami dirugikan, kami dipermalukan. Dan seluruh dunia tahu bahwa kami seolah memaling atau mematokkan negara. Padahal negara sendiri nggak ada AMDAL tuh. Jadi itu dasarnya kan. Ya, Juga ya, soal kekerasan. Jadi ini jadi problem baru tuh. Dan ya, tuntutan ya. kasus kecil bisa juga dibantu oleh masyarakat lain. Ya, dan saya kira TNI dan Polri itu juga bisa menggugat ke pemerintah, ke Bahlil loh, Bung Rocky, karena mereka itu kemarin juga ada korban yang luka-luka dan nama dan citra mereka ini dua instansi ini buruk sekali, termasuk Panglima TNI kan kemarin sampai kena getahnya ketika Ya dia itu saya kira itu memiting gitu. betul. Ya, Demi keterbukaan, bukan sekedar keterbukaan informasi, tapi keterbukaan jalan pikiran, TNI dan Polri sudah dimanfaatkan oleh negara tanpa alasan, tanpa dasar. Itu nggak itu bertentangan. Jadi kalau begitu kita bertanya, ngapain polisi dan TNI berkali dengan rakyat di situ? Padahal sebetulnya negara tidak memberi alasan yang kuat atau perintah etis, apalagi perintah legal bahwa itu punya negara tuh. Kan itu intinya. Jadi sekarang akhirnya negara akui bahwa mereka bersalah tuh. Dan Panglima TNI udah keburu malu sebetulnya tuh dengan mengancam-ancam meeting itu lalu diplesetkan ya meeting itu artinya merangkul. Iya, tetapi TNI juga bisa komplain loh bahwa keadaan kemarin itu disebabkan karena ketiadaan prosedur. Itu prosedur pertama, tanya dulu ada AMDAL apa enggak di situ tuh. Dan itu intinya. Jadi sekarang soal Rempang ini menjadi tumpukan perspektif, perspektif hak asasi manusia, perspektif kebohongan publik dari pemerintah. Karena harusnya pemerintah bilang enggak ada AMDAL, karena itu kami AMDAL dulu tuh. Ini nggak ada AMDAL tapi udah main gusur dan dengan kekerasan kan. Jadi dua hal ini akan dipersoalkan, bahkan publik internasional akan mempersoalkan wah itu semacam apalagi Pak siapa Pak Mahfud bilang enggak itu bukan penggusuran penggeseran oh bahkan iya, iya, menggeser iya, satu senti pun nggak bisa dasar menggeser itu adalah AMDAL kan ya, ya, nggak ada dasarnya untuk menggeser juga ya, Pak Mahfud mesti minta maaf itu terbuka. betul. Hmm. Ini banyak sekali yang dipermalukan, Pak Mahfud, Kepala BPN, Pak Adi Cahyanto yang menyatakan rakyat tidak punya sertifikat di sana ya memang jangankan rakyatnya memang sudah tinggal ratusan tahun di situ dibilang nggak punya sertifikat, sementara ini ternyata yang nggak punya sertifikat adalah Rempang Eco City-nya. Gitu. Ya itu jadi etika ini yang berkali-kali kita katakan ombudsman udah menegur tuh, tapi Ya, ombudsman nggak punya kemampuan eksekusi kan. Padahal ya. secara moral kalau ombudsman udah tegur itu artinya pemerintah mesti malu tuh. Hmm. Mestinya ada pernyataan terbuka. Semua baleho yang ada calon presiden diturunkan dulu diganti dengan pernyataan kami minta maaf untuk sementara baleho capres ini kita ganti oleh tanda tangan Jokowi bahwa saya minta maaf tuh. Itu Hmm. intinya tuh. Jadi sebetulnya ini yang ditunggu oleh publik internasional juga bahwa kedamaian di Indonesia itu nggak mungkin terjadi selama arogansi pemerintah itu melampaui batas. Ini kan arogansi melampaui batas. Ya, Kalau ya. nggak ditunjukkan dokumen oleh masyarakat sipil atau ombudsman, itu nggak ada yang ngaku tuh bahwa itu nggak ada AMDAL. Jadi ya, ya kalau kita sebut bangsat memang bangsat, tapi nanti dipersoalkan lagi FNN memakai kata bangsat. Ya memang karena memang kelakuannya buruk kok. Hmm. Atau kita ini memang bajingan lagi yang lakukan itu kan. Ya memang bajingan. Kan buktinya mereka ngaku sendiri. Jadi Ya. sekali lagi ya boleh kita bermain hukum dan itu adalah hak masyarakat Melayu di masyarakat Rempang atau LSM khususnya
untuk mempersoalkan cara-cara negara yang betul-betul biadab itu. Dia nanya sertifikat sementara dia sendiri nggak punya sertifikat tuh. Sertifikat untuk menggusur itu namanya AMDAL. Ya, ya. Dan yang juga menarik ini kan kemarin ini jadi perdebatan yang sudah mulai masuk ke wacana itu. Anies Baswedan misalnya calon presiden dari Koalisi Perubahan menyatakan bahwa dalam proyek PSN itu biasanya itu banyak sekali titip sana titip sini gitu. Dan kemudian dijawab oleh Ganjar Pranowo ya suruh dibuktikan, dan Pak Jokowi seperti biasa menyatakan ya coba tunjukkan di mana dilaporkan. Itu seperti itu biasa gitu. Padahal kita tahu dengan melihat ada apa sebenarnya kok ngotot banget ternyata nggak punya AMDAL, nggak punya sertifikat hak pengelolaan lahan tapi tetap menggusur, pasti kita mencurigai ada itu kepentingan-kepentingan pemilik modal di belakang itu. Itu kepentingan 4 orang. Saya bayangin selalu kata 4 itu paling enak disebutin kan. Ya, Kepentingan 4 orang menyogok pemerintah untuk dengan alasan bahwa ini momentum untuk menghasilkan infrastruktur yang basisnya apa namanya kasih itu ya strategi apa namanya itu lupa proyek mulus strategi proyek strategi proyek nasional. strategis. Jadi kata-kata strategis nasional itu dibuat doang. Buat apa? Ya buat menghibur Jokowi kan. Kan itu intinya kan. Walaupun Jokowi juga tahu bahwa ya dia mau dihibur dengan cara apapun, sebetulnya yang lebih penting adalah dia dijamin setelah lengser. Seluruh proyek strategis nasional misalnya diajukan, tiba-tiba mangkrak, itu Jokowi akan dipanggil lagi oleh pengadilan setelah dia lengser. Jadi Ya. tetap kita mau lihat bagaimana regulasi itu dipastikan disusun di meja-meja rapat direksi korporasi tuh, regulasi Ya. tentang rempang tuh. Jadi Jadi saya dan kira ya ya, saya kira yang lebih tepat ini sampai kiamat sampai 5 kali pun ketidakkeadilan dan kezoliman semacam ini ya harus tetap dilawan gitu ya. jadi bayangin tuh Balil memilih itu artinya dia ambil sesuatu yang udah final tuh di ujungnya tuh sebagai satu fakta buat 5 tahun 5 kali kiamat tuh. Memang ini kiamat itu apa yang namanya kiamat? Kemarin aja udah kiamat itu menggusur rakyat itu udah kiamat. Jadi dia Ya udah bikin betul. kiamat tuh. Negara Hmm. mengkiamatkan hak Hmm. hak masyarakat sipil dan masyarakat adat di situ. Jadi Rempang yang tadinya ada surga diubah jadi neraka itu artinya kiamat oleh Betul. pemerintah tuh. Ya, ya, ya. Ini kalau dalam terminologi agama itu ada kiamat kubro dan kiamat sugro. Kiamat kubro itu kiamat yang besar gitu. Dan kalau yang kiamat kecil itu adalah kiamat kematian, dan orang dengan diusir dari habitatnya itu adalah kematian gitu. Dan kematian besar bukan hanya kematian kecil karena itu menyangkut sebuah kelompok, sebuah masyarakat gitu ya, sebuah entitas. Ya ini ya betul ini jadi kiamat karena kan kiamat artinya masa depannya udah hilang itu. Betul. Nah ini betul nih masyarakat adat di situ udah hilang harapannya tuh. Jadi Ya. sesuatu yang sakral dibuat sekuler supaya bisa diatasi dengan hukum. Padahal sebetulnya hukum adat itu di dalamnya ada kesakralan tuh. Mhm. Kalau hukum modern itu soal transaksi aja kan. Nah Ya. ini yang nggak dipahami oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak pernah paham buat basis hukum adat itu, bahkan hukum adat kita itu dirancang oleh seorang Belanda, Van Vollenhoven, yang bahkan nggak pernah datang ke Indonesia tuh. Mhm. Dia riset lewat lewat literatur aja. Karena itu dianggap bahwa ada sesuatu di dalam kebudayaan Melayu yang disebut hukum adat yang harus dihargai itu. Nah, jadi bahkan pemerintah kolonial itu mengakui hukum adat, kan bayangin aja tuh Van Vollenhoven menulis buku itu mungkin Ya. awal tahun 1900 dan masih dipakai sebagai panduan untuk pendidikan hukum di Indonesia tuh. Nah, kita justru yang ada di dalam era yang diliputi oleh pengertian hak asasi manusia mengabaikan hukum adat yang jadi basis perlindungan HAM di Rempang, di Gorontalo, di Manado, di Halmahera segala macam. Kan basisnya itu tuh. Jadi penguasaan, sebenarnya bukan penguasaan, pengelolaan tanah oleh masyarakat adat itu adalah sumber penghidupan dia tuh. Apa sertifikatnya? Ya itu yang dia kerjai itu sertifikatnya tuh. Ya, 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 ya. Oke, tapi saya kira gini, kita mesti berterima kasih kepada Bahlil karena kali ini dia mengambil analogi yang tepat, tapi penempatan yang salah. Dan kali berikut dia akan melakukan hal yang lebih berbahaya lagi itu. Ya, Kenapa? Karena Bahlil kan agen doang. Jadi apapun yang dia ucapkan, orang anggap ini adalah perintah dari oligarki itu. Dan yes, perintah oligarki itu sudah ya lakukan, lalu ternyata bohong ya. Kayak ya, kalau bohong semacam ini kan mestinya dihukum sesudah Bahlil itu kan. Kan yes. semua orang merasa, oke, ini berarti pemerintah udah bikin riset panjang lebar bahwa itu tidak layak dihuni, bahwa ada kepentingan lebih besar, ternyata itu nol tuh, amdalnya nggak pernah ada.
Oke, kalau bagi kita sampai kiamat pun sekali aja kiamatnya tetap 0%, ya, Bung Rocky. Ini dasarnya nih. Oke, 0%. Itu terima hidup di kasih. surga itu harus 0%. Ya, terima kasih. Oke, Harus nol semua. Oke, terima kasih Bung Rocky. mantap. Ya. Yap.